Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman sekalian. Selamat datang di tutorial 3 pengantar matematika aktuaria 1. Seperti yang aku bilang, sebelum UTS ada 3 tutorial. Yang pertama udah kita bahas survival model, yang kedua kita udah bahas live table, dan yang ketiga ini aku bakal masih pembahasan soal UTS tahun lalu. Nah, tapi untuk UTS yang tahun ini, kata Mas Restu dosennya itu dia sampai insurance benefit, tapi nggak semuanya gitu. Yang udah dijelasin secara asinkron aja. Kayaknya di Elok atau di apa, ya kalian cek aja. Dan itu karena udah asinkron, udah ada videonya ya, jadi aku kira aku belum perlu membuat untuk materi full insurance benefit. Rencana aku bahas UTS aja gitu. Oke, nggak usah berlama-lama ya. Kita akan bahas soal UTS PMA 1 tahun lalu. Langsung pas dari sini aja. Nah, ini dia. Wah, langsung soal pertama langsung kayak gini, guys. Langsung nggak nyambung gini, nggak sesuai apa materi PMA. Tapi ya udah guys, nggak apa-apa. Kita terima aja. Kita juga harus siap bahwa dunia itu nggak selalu seperti yang kita harapkan gitu. Oke, kita masuk ya. Iya, walaupun soalnya nggak terkait aktuaria, ini stat banget, tapi kita tetap harus kerjakan. Nomor satu, jika X dan Y adalah random variable independen, mana yang benar? Yang A var X plus Y sama dengan ini, yang B ini, yang C ini. Kita coba buktikan satu-satu ya. Ini karena pilihan ganda ya, nggak usah jelasin anu. Nah, kita tahu bahwa yang A ini, kita tulis di sini ya. Var X plus Y itu sama dengan var X plus var Y plus 2 kovarian X dan Y. Gitu ya. Dan jika independen, maka nilainya ini covariance X dan Y itu 0. Jadi maka var X plus Y itu sama dengan var X plus var Y. Betul ya, yang A betul. Terus kita coba yang B, var X plus Y itu sama dengan min ya. Var X minus Y itu sama dengan var X ditambah var min Y gitu ya. Plus 2 kovarian dari X, negatif Y. Nah, terus di sini sifat sifat ini ya, neg, var AX itu kan sama dengan A kuadrat var X. Nah, ini di sini A-nya minus 1. Jadi, dia minus 1 kuadrat, dia adalah 1 kali var Y. Jadi, tinggal var Y aja. Terus ini kovarian ini tuh sama aja minus kovarian X, Y. Ini kan. Dan ini masih bernilai 0. Jadi, dia varian X plus var Y. Udah, sisa ini aja. Itu yang B. Berarti terbukti ya. Jadi benar. Terus yang terakhir kita buktikan adalah var apa tadi? AX plus BY. AX plus BY. Itu kita jabarin dulu ya. Itu adalah var AX plus var BY plus 2 kovarian dari
AX dan BY. Nah, ini lagi-lagi 0 juga independen. Sisa par AX plus par BY. Nah, ini sifatnya bisa kita keluarkan A kuadrat par X tambah B kuadrat par Y. Next ya, kita tahu bahwa ada teorema lagi di sini, bukan teorema apa ya namanya. Para X itu sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Jadi kita bisa tuliskan A kuadrat dikali ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan tambah B kuadrat karyanya juga ekspektasi Y kuadrat dikurangi ekspektasi Y dikuadratkan sama dengan yaudah ya ini masing-masing tinggal dikali. Oh ini enggak usah. Minus A kuadrat X dikuadratkan plus B kuadrat ekspektasi Y kuadrat minus B kuadrat ekspektasi Y dikuadratkan. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini bedanya yang A ini nggak dikuadratkan, berarti salah ya. Yang betul adalah A kuadrat sama ini B kuadrat juga. Jadi ini salah. Jadi yang betul adalah B, A dan B. Oke, next adalah nomor 2. Oh enggak, ini masih nomor 1. Bentar. Belum ke kopas ternyata. Sebentar guys. Nah, ini adalah soal nomor 2. Yang ditanya adalah mana yang ekuivalen dengan TPX. Atau dia probabilitas seseorang berusia X bertahan hidup hingga T tahun ke depan gitu ya. Nah, saran aku biar gampang ini tapi bukan definisi aslinya ya. Ini bisa kita jabarkan ini kan probabilitas TX itu lebih besar dari T gitu kan. Nah, berarti bisa kita tuliskan gampang tuh 0 sampai kok 0 sih dari T sampai tak hingga. Atau ini kayak gini lah boleh. Oh enggak, ini kayak gini. Nah, yang ini gimana? Yang ini kita lihat nih. T bersyarat, kok bersyarat sih? T deferred UPX. Itu kan berarti dia peluang peluang si TX-nya itu berada di antara eh, T dan oh enggak, sorry guys. T kurang dari TX kurang dari sama dengan T plus U. Gini kan? Nah, ini kita sederhanakan aja, kita bisa tulis dia berarti dari oh ini yang ini doang. Dikurangi titik-titik itu bisa kita sederhanakan jadi ini kan T sampai T plus U berarti kita tulis T sampai T plus U dikurangi T plus U PX berarti apa? TX lebih dari T plus U. T plus U sampai tak hingga. Ini artinya apa? Nggak ngerti. Yaudah, kita coba lihat yang berikutnya. Nah, di sini adalah T plus U ke X, berarti ini X.
Visa usianya itu visa usianya itu dia kurang dari T plus U. Berarti kita tulis 0 sampai T plus U gitu ya. Dikurangi TQX. TQX itu berarti kan 0 sampai T gitu ya. Peluang dia umurnya kurang dari T. Ditambah T plus U PX. Berarti dia si TX-nya itu lebih dari T plus U. Berarti kita bisa tulis T plus U tak hingga. Kita nggak baca kayak gini ya. Ini sama dengan apa? Kan kita punya 0 sampai T plus U. 0 T plus U dikurangi 0 T kan berarti yang ini jadi yang ini ya. Jadi T sampai T plus U gitu ya. Iya, jadi T sampai T plus U. Terus ditambah T plus U, koma tak hingga. Nah ini dia nyatu ya, berarti jadi T, koma tak hingga. Nah udah jawabannya itu yang ini. Yang ini boleh kita coba cari ya. Yang ini adalah yang ini berarti 0 sampai T dikurangi 0 sampai T plus U. Bahkan ini udah negatif ya. Jadi gedean yang ini. Kan peluang dia mati sebelum usia T sama mati usia sebelum T plus U itu lebih gede yang peluang mati sebelum T plus U ya. Peluang orang mati tahun depan sama peluang orang mati 1.000 tahun lagi kan berarti lebih gede peluang orang 1.000 tahun lagi kan. Berarti ini udah negatif, udah aneh aja. Kita bisa skip ini, bisa skip ini. Jadi jawabannya adalah yang B. Gitu. Next ya, kita masuk ke soal nomor 3. Itu ini soalnya ABC-an. Jadi kita perlu menanamkan itu guys, apa namanya? Ya perlu memahami secara fundamental terkait matematika aktuari ini. Karena kalau ngitung biasa sih udah ya, tapi kalau pilihan ganda itu kadang logika kita diuji gitu. Maksudnya pengetahuan kita diuji. Nah, terus masuk nih. Diketahui force of mortality mu x sama dengan 2x. Tentukan cumulative distribution function atau CDF f0x, terus density function f0x dan survival functionnya. Dari mana dulu nih enaknya? Kalau misal kita diketahui mu x sama dengan 2x, maka kita punya S0x itu sama dengan E pangkat XP aja gitu ya. XP minus integral dari 0 sampai X mu T dt gitu lah. Mu R dr terserah. Mu T dt sama dengan XP minus integral dari 0 sampai X dari 2T dt. Di sini aja deh ya. Sama dengan XP integral ini apa? Integral T itu setengah T kuadrat. Berarti tinggal minus T kuadrat aja ya. Setengah kan kali 2 hasilnya 1 T kuadrat. Terus T-nya mulai dari 0 sama X. Gitu. Sama dengan XP minus X kuadrat. Ini ya yang kayak gini. XP minus X kuadrat sama ini. Terus kita cari fx-nya, f0x-nya, f besar 0x. Terus sama dengan 1 minus S0x. Yaudah, berarti 1 minus XP minus X kuadrat. Yang berarti yang lah ini, betul. Nah, pilihannya ini atau ini. Padahal ini sama ya, yang A sama E. Tapi kita coba cari F kecil X-nya. F kecil densitasnya itu sama dengan
Kita bisa bebas sih mau dari mana? Dari mana ya? Dari F0X aja, dari ini aja. Berarti turunan dari 1 minus XP minus X kuadrat. Nah, turunan dari ini adalah habis ya, ini konstanta, terus minus E pangkat itu berarti minus XP, iya, minus XP minus X kuadrat kali turunan dari minus X kuadrat. Gitu kan aturan rantai aja ini. Jadi dia adalah turunan ini minus X kuadrat adalah minus 2X. Minus ketemu minus hilang. Berarti tinggal 2X XP minus X kuadrat. Kita cek yang di sini adalah yang A dan yang E. Jadi jawabannya adalah A dan E. Gitu guys. Next kita lanjut soal nomor 4. Next ya kita lanjut soal nomor 4. Yang diketahui adalah LX nih. Dan mu 50 sama dengan seperempat belas. Dicari K-nya. Nah, sebenarnya kita masih clueless ya kalau misal kita lihatnya dari LX doang. Nah, kita perlu hubungan yang nyampe ke sini. Biasanya LX tuh paling dekat itu hubungannya dengan TPX. Ya, TPX gitu. Atau kalau ini misal nggak ada basisnya ya, ini mu 50 nggak ada basisnya, kita X-nya ganti nol aja juga bisa. TP nol gitu. Itu sama dengan L nol plus T per L nol gitu ya. LT berarti ya. LT kita tinggal masukin aja 100 kali K minus 0,5 T pangkat 2 per 3 per L nolnya. Kita masukin 0 di situ. 100 kali K minus 0 gitu. 100 kali K berarti. 100 kali K pangkat 2 per 3. Nah ini dicoret sisa K minus 0,5 T per K pangkat 2 per 3. Nah udah gitu. Nah kita udah dapat TP 0. Nah sekarang kita mau nyari apa ya? Oh di sini ternyata basisnya 50 guys. Kita bisa tulis ulang ya berarti TP 50 aja. Itu sama dengan L50. Oh nggak usah ternyata guys. Sorry sorry sorry. Nah dari definisi ini kita punya ya. Kalau dari definisi TP0 kita punya mu mu t, mu t aja, mu 0 plus t gitu. Sama dengan biasanya F0T per S0T. Atau kita juga bisa definisi lain ini TP0 ya. Atau kita bisa juga pakai turunan dari len TP0. Nah, gini. Nah, udahlah. Kita terus habis itu carilah turunan ini. Sama dengan minus D per DT len TP0. TP0-nya tadi udah ini ya. Berarti gimana cara aku anunya? 2/3-nya turun ya.
2/3 kali len K minus 0,5 T per K gitu. Nah, turunan. Tinggal turun aja nih. Berarti minus 2/3. Turunannya len sesuatu kan berarti seper sesuatu. Berarti yang ini dibalik. K per K minus 0,5 T dikali turunan yang di dalam ini. Turunan T. Berarti turunan terhadap T adalah minus 0,5 per K. Minus 0,5 per K gitu ya. Ya udahlah. Nah, ini minus ketemu minus hilang berarti 0,5 kali 1 0,5 kali 2 sisa 1 berarti tinggal 1/3. K-nya ini juga dicoret bisa kali 1 K minus 0,5 T. Berarti sama dengan 1/3 K minus 3 kali 0,5 1,5 ya 1,5 T. Terus kita nyari value of K. Nah, kita diketahui tadi mu berapa? Mu 50 itu sama dengan 1/48. Tapi kita tulis rumusnya aja dulu. 1/3 K minus 1,5 kali 50 itu berarti 75 ya. Tulis aja dulu lah. 1,5 kali 50 dengan 1/48. Jadi kita punya 3K minus 1,5 kali 50 sama dengan 48. Kita punya 3K minus 75 sama dengan 48. 3K sama dengan 48 tambah 75. 23 ya. Ketemu K-nya adalah sama dengan 123 bagi 3 adalah 41. Udah. Ini mu 50. Ini value of K ya. Jadi 41 adalah at least 40 buat less than 42. Seperti itu guys. Nah, lanjut kita masuk ke soal yang selanjutnya. Nah, ini mengasah pengetahuan fundamental juga. Jadi mana yang valid untuk force of mortality? Kalau misal force of mortality, kalau misal valid yang survival function kan dia ada 3 ya yang itu apa namanya S 0 sama dengan 1, terus S tak hingga sama dengan 0, terus dia adalah fungsi yang turun. Nah, terus kalau misal kita mau nyari itu, kita sebenarnya bisa lewat fungsi survival juga, tapi kan kepanjangan ya. Dari force of mortality kita perlu nyari survival functionnya dan diidentifikasi kayak gitu. Nah, untuk force of mortality itu ada yang harus dipenuhi, yaitu mu x lebih dari 0. Terus yang satunya adalah integral 0 sampai tak hingga mu r dr itu sama dengan tak hingga. Oh iya, izin revisi ini ternyata lebih dari sama dengan 0 for x lebih dari sama dengan 0 juga. Terus yang kedua ini kita harus memenuhi ini. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini mu x-nya itu dia bakal lebih dari 0 semua. Jadi yang poin 1 ini memenuhi semua. Terus kita bakal cek yang poin 2.
Nah, yang I yang pertama ini kita coba nol sampai tak hingga B pangkat X dx itu sama dengan apa? Nah, kalau kita lihat dia hmm, kan berarti dia B pangkat X per ln B gitu ya. Terus dari nol sampai tak hingga. Dan ini bakal menuju tak hingga. Dia nilainya divergen gitu. Nah, terus yang kedua, berisik kali ya guys, bentar-bentar. Oke, next adalah kita bakal integralin ini nol sampai tak hingga B X plus satu pangkat minus 0,5. Nah, ini sebenarnya B bisa keluar gitu ya. Dan ini sub dx, sorry. Ini sama dengan B juga bisa keluar sampai tak hingga kok B lagi. X plus satu pangkat minus 0,5 D-nya bisa kita dx plus satu gitu. Nah, terus yang ini tinggal seper ini plus satu ya. Berarti 0,5 ya. D per 0,5 kali X plus satu pangkat 0,5. Terus X-nya dari nol sampai menuju tak hingga. Nah, ini divergen juga ya, sama dengan tak hingga. Terus yang ketiga adalah ini, integral nol sampai tak hingga. Terus K kali X plus satu pangkat N dx. Oke, sama dengan apa? Kita jabarin ya. N-nya ini dia bilang lebih dari nol, berarti bukan nol ya. Berarti kita bisa misal kita substitusi lagi kayak tadi. Substitusi Y sama dengan X plus satu gitulah. Jadi dia K integral nol sampai enggak. Berarti kalau X-nya nol, Y-nya satu, satu sampai tak hingga dia Y pangkat N D Y sama dengan K kali ini Y pangkat N berarti seper N plus satu Y pangkat N plus satu dia dari satu sampai tak hingga. Oke, dan ini kalau misalnya kita masukkan itu dia N-nya kan dia lebih dari nol ya. Berarti ini divergen juga, dia bakal menuju tak hingga. Nah, kesimpulannya dari satu dan 2 dan 3 ini dia memenuhi semua. Jadi jawabannya yang D. Sebenarnya guys, kalau misal ini pangkat minus N dan N lebih dari nol, itu dia bakal konvergen. Tapi kalau karena dia pangkatnya ini N dan N lebih dari nol, yaudah kita manut aja ke soal, dia adalah divergen ke tak hingga.
Next kita ada soal. Oke, maaf ya teman-teman, videonya potong-potong. Oke, kita lanjut aja. Ini soal nomor 7 ya. Pilih yang pilihan ini yang benar. Yang pertama itu ada ini T plus UX lebih dari sama dengan UX plus T. For T lebih dari 0 dan U lebih dari 0. Nah, karena ini pilihan ganda, kita juga bisa pakai intuisi aja ya guys. Yang pertama, gimana ya? Yang pertama, kan ini yang ini dulu nih, kita jelaskan coba pakai interpretasi apa. Dia kan peluang seseorang berusia X meninggal dalam T plus U tahun ke depan gitu ya. Jadi peluang TX-nya kurang dari sama dengan T plus U. Ini, yang ini. Nah, ini kan dia bisa, kalau yang sebelah kanan apa? Kalau yang sebelah kanan itu peluang orang berusia X plus T meninggal dalam tahun ke depan. Nah, dia usianya udah X plus T itu. Hidup sampai X plus T. Nah, kalau misal kita perhatikan di sini itu yang sebelah kiri yang ini, peluang seseorang berusia X meninggal dalam T plus U tahun ke depan itu bisa dia mencapai usia X plus T dulu atau usianya kurang tidak mencapai, maksudnya tidak mencapai X plus T. Kan peluangnya ini ditambah ini ya, maksudnya totalnya ini ditambah ini gitu. Nah, sedangkan yang sebelah kanan itu dia mencapai X plus T. Dia sama-sama bakal mati di usia X plus T plus U, tapi yang sebelah kanan itu dia udah mencapai X plus T. Nah, dia berarti sub apa termasuk yang ini dan ini adalah subset dari yang ini. Maka benar ya. Jadi ini pasti lebih besar dari ini. Terus yang kedua, Kx plus TU Kx plus T lebih dari sama dengan TKX. Untuk T lebih dari 0 dan U lebih dari sama dengan 0 juga. Nah, kalau dilihat di sini, ini nggak mesti ya guys. Karena yang sebelah kanan itu nggak ada U ya. Coba kita kalau masukkan U-nya sama dengan 0 gitu. Jadi 0 Kx plus T lebih dari TKX. 0 Kx plus T itu kan 0 ya. Lebih dari sama dengan TKX. Tidak ya, ini salah ya. Berarti ini salah. Terus yang ketiga, jika S0X follow uniform distribution atau DMFI gitu ya, median future lifetime-nya itu equals the mean future lifetime of X. Jadi median sama dengan mean. Betul ya, karena di distribusi uniform itu medianya emang sama dengan mean. Itu apa? Kalau misal unif 0 omega ya berarti meannya adalah omega per 2. Berarti betul. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3 ya. Gitu. Terus next kita soal nomor 8 itu kayak gini. Nah, ini si Arnold masuk ke pengamatan itu saat usia 25 dan dia meninggal di antara 65 dan 67. Nah, mana yang tidak mengekspresikan likelihood of event? Ya maksudnya tentang kejadian ini gitu. Nah, yang pertama itu ada P0 eh 40 P25 kali 2Q65. Itu benar ya? Jadi ini kalau misal kita translate ke bahasa yang notasi aktuaria itu jawabannya yang ini ya. Jadi dia dari 25
ke 65 kan dia tertunda selama 40 tahun ya. Nah, terus dia meninggal dalam 2 tahun. Di antara 65 dan 67. Berarti 2 Ki usianya dia saat ini adalah 25. Nah, turunannya rumus ini adalah salah satunya yang ini. 40P25 dikali 2 Ki 65. Jadi dia hidup dulu sampai usia 65, terus di antara 65 dan 67 tuh meninggal. Nah, terus yang kedua itu yang B ini S065 min S067 per S025. Ini juga benar ya. Ini turunannya ini sebenarnya. Jadi gimana ya? Yang ini dulu deh. Yang ini kan dia S2540 dikurangi S2545. Nah, ini benar guys. Nah, tapi ini kalau misal kita dibuat S0, itu kan dia S065 per S025 gini ya. Syaratnya dia hidup sampai 25 dikurangi S045 tambah 25. Eh, 45 42 sorry. Jadi S067 per S025. Nah, ini. Nah, ini sama. Oh, enggak ada pernya ternyata. Nah, ini kan sama dengan yang atas ini, yang B ini ya. Berarti yang B betul, yang C juga betul. Terus yang D, dia ini masuk ke live table ya, notasi live table. Itu D65 plus D66 per L25 atau 2D65 per L25. Sama aja. Atau L65 min L67 per L25. Nah, ini juga sama. Nah, ini jadi A, B, C, D, dan E itu benar semua, guys. Jadi ini nggak ada jawabannya. Gitu. Tapi mungkin kalau disuruh milih, aku waktu itu milih apa ya? Kayaknya yang D. Nggak tahu kenapa. Entahlah, guys. Kalau kalian ada yang merasa tahu ini soalnya maksudnya apa, boleh aja komen atau apa. Mungkin aku bisa revisi gitu. Tapi setahuku itu semua sama. Terus next adalah soal nomor 9. Nah, kayak gini soal nomor 9. Which of the following statement is true considering the inequality EX plus 1 lebih dari EX? Nah, ini udah melebatkan quartet life expectation. Nah, kita recall lagi ya untuk rumus EX sendiri sama dengan sigma dari K sama dengan 1 sampai T hingga dari KPX. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa nanti ketemu rumus rekursif. Kita coba jabarin dulu ini dulu. Ini adalah 1PX tambah 2PX tambah 3PX dan seterusnya gitu ya. Nah, 1PX ini kita tulis PX aja ya. PX plus, nah 2PX itu kan dia peluang orang usia X hidup sampai 2 tahun ke depan. Nah, ini kan bisa juga hidup ke sini dulu lalu hidup ke sini. Atau kita tulis PX dikali PX plus 1. Terus di sini PX kali PX plus 1, PX plus 2, plus dan seterusnya gitu. Nah, terus dari sini PX bisa kita keluarin berarti PX kali 1 plus PX plus 1. Terus tambah PX plus 1, PX plus 2, tambah seterusnya. Nah, di sini PX, ini kita balikin lagi yang dua, dua notasi ini jadi PX plus 1, 2 gini ya. Plus PX plus 1, 3, plus dan seterusnya. Nah, ini bisa kita tulis jadi 1 plus sigma
K sama dengan 0 sampai tak hingga dari Px plus 1. K, Kpx plus 1. Di mana kalau misal kita cocokkan dengan rumus ini berarti sama dengan Px dikali 1 plus Ex plus 1. Nah, gitu guys. Sebentar ada mungkin aku pause dulu ya. Oke, next. Nah, jadi ini kan kita udah punya hubungan EX dan EX plus 1. Kita recall di sini ya. Jadi EX sama dengan PX kali 1 plus EX plus 1. Nah, kita kan mau membandingkan hubungan EX plus 1 dan EX. Apakah lebih besar dari? Biasanya aku sih pakainya selisih, guys. Yang mana dulu nih? EX plus 1 dulu. Kita pakai selisih dari itu aja. Jadi kalau misal selisih EX plus 1 dan EX itu positif, berarti dia gedean EX plus 1 gitu ya. Kita coba kita hmm, minuskan semuanya dulu. Minus EX sama dengan minus PX kali 1 plus EX plus 1. Gitu ya. Terus di sini kita tambahkan EX plus 1. EX plus 1 minus EX sama dengan EX plus 1 minus PX kali 1 plus EX plus 1. Langsung aja di sini sama dengan EX plus 1 minus PX minus PX EX plus 1. Nah, ini kita gabungin EX plus 1-nya. Jadi EX plus 1 kali 1 minus PX gitu ya. 1 minus PX dikurangi PX. Ya, nah ini adalah QX EX plus 1 minus P. Enggak. QX sih. QX minus PX. Nah, kita mau ngecek apakah ini lebih dari nol atau kurang dari nol atau apa. Kita tulis saja di sini. Apakah dia lebih dari sama dengan nol atau lebih dari sama dengan nol itu syaratnya apa gitu. Nah, kita bisa tulis di sini. Berarti EX plus 1 GX itu lebih dari aja. Lebih dari PX. Dan EX plus 1 itu lebih dari PX per GX. Supaya dia lebih dari nol. Nah, jadi kesimpulannya EX plus 1 itu lebih dari EX jika dan hanya jika EX plus 1-nya itu lebih dari sama dengan PX per GX. Jawabannya yang ini. Gitu. Kita lanjut ke soal ABC yang terakhir yaitu ini. Ini yang ini akademik yang nulis soal ini siapa, Woi? Kayaknya banyak typonya ini. Pilihan yang keduanya tuh ini. Nah, ini ya. That are uniformly distributed between integral age. Which of the following represent ini?
Kalau UDD ya, ini berarti UDD. UDD itu kita punya yang kemarin waktu itu aku tutor itu RQX sama dengan R dikali QX. Terus apa lagi? RPX ya. Aku juga udah nulis. Dia itu satu minus R plus R PX. Tapi kalau misal di sini R plus T PX itu satu minus R dia TPX plus R T plus satu PX gitu. Oke, kita mungkin sederhanakan bentuk ini 0,75 aja. 0,75 PX plus setengah kali, kok kayak gitu ya nulisnya? Udah. Kali 0,5 kali 0,5 PX mu X plus 0,5. Oh iya, mu-nya juga. Mu X plus R itu sama dengan QX minus satu minus R QX. Atau sama dengan QX per, ini kan berasal dari RPX ya. Nah, kita tulis inilah. 0,75 PX adalah 0,25 tambah 0,75 PX. Itu dari plus 0,5 kali semuanya ini. Ini mungkin aku taruh di yang lebih itu. 0,5 PX tadi kita udah tahu bahwa 0,5 plus 0,5 PX. Terus yang mu X plus 0,5 kita pakai yang ini aja. Berarti dia adalah QX per 0,5 PX. Oke. Dan ini 0,5 PX itu juga kita bisa ubah jadi seberapa banyak energi yang tergantung terdapat di dalam suatu 0,5 plus 0,5 PX gitu ya. Berdasarkan rumus ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada ini, bisa kita coret ya ini. Sisa 0,25 tambah 0,75 PX plus 0,5 QX. Nah, berarti sekarang kita mau jadiin apa nih? Ini kan ada PX, ada QX. Dengan pilihannya PX doang atau QX doang. Nah, kita bisa, aku pilih jadi PX saja. Jadi, ini 0,75 PX. Yang ini kita ubah jadi 0,5 kali 1 minus PX. Iya kan, sama aja kan? Jadi 0,25 plus 0,75 PX plus 0,5 minus 0,5 PX. Yang konstanta adalah 0,75. Terus yang PX 0,75 minus 0,5 adalah 0,25 PX. Nah, ini sama dengan kalau misal kita dari tadi kerjain kayak gini harusnya tahu ini adalah sama dengan 0,25 PX. Yang ini harusnya subset ya, ini turun ya. Berarti yang seperempat PX yang ini. Gitu. Next kita masuk ke soal yang uraian.
Nah, karena ini uraian berarti kita harus mengerjakannya yang lebih rapi gitu ya. Karena cara kita dinilai gitu. Fungsi kayak gini, ini aku udah pernah bahas juga ya di tutor satu kalau nggak salah. Tapi baru yang ABC doang. Tapi kita bahas ulang aja. Dia diajukan untuk menjadi survival function for a mortality model. Yang pertama ditanyakan adalah apa omega. Ya, kita bisa tahu dari omega itu S omega sama dengan nol. G omega aja ya. G omega sama dengan ini kita tulis dulu deh. Ini itu kalau misal kita faktorin atasnya itu jadi 90 minus X kali X plus 200 per 18.000. Nah, terus di omega kita tinggal masukin aja ke yang ini, yang hijau ini. Jadi 90 min omega kali omega plus 200 per 18.000. Nah, ini kita set sama dengan nol buat nyari omeganya. Jadi dari sini omega itu bisa sama dengan 90 atau omega sama dengan minus 200. Ini nggak memenuhi ya. Maka kita ambil yang ini. Omega sama dengan 90. Itu yang A. Terus yang B nih. Verify that the function G satisfies the criteria for survival function. Ada tiga kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah G0 sama dengan, apakah sama dengan satu. Nah, kita bisa lihat dari sini. Kita coba masukin nol ya. Berarti 90 min nol kali nol plus 200 per 18.000 sama dengan satu. Ya kita yaping dikit, 18.000 per 18.000 sama dengan satu. Tulis. Terbukti. Terus kriteria yang kedua adalah G omega atau Geta hingga itu sama dengan nol. Nah, sebenarnya kita kan tadi mencari omega yang membuat G omega sama dengan nol ya. Pastinya kalau kita masukin omega lagi dia pasti nol ya. Coba aja. Kita masukin aja lah. 90 minus 90 kali 90 plus 200 per 18.000 sama dengan 0 per 18.000 sama dengan nol. Terbukti. Terus yang ketiga adalah non-increasing. Non-increasing. Fungsinya itu nggak naik. Fungsinya nggak naik itu berarti turun ya. Berarti bisa kita cari dengan turunannya. Turunannya harus harus apa? Harus kurang dari nol. Kita coba d per dx, d per dx apa? Gx apakah kurang dari nol? Cek ya. D per dx gx sama dengan, oh itu ada. Kita pakai yang fungsi yang hitam aja ya, jangan yang hijau biar nuruninnya gampang. 18.000 minus 110x minus x kuadrat per 18.000. Sorry, ini maksudnya turunan. D per dx dari ini. Nah, turunannya berarti ini habis, yang ini tinggal minus 110. Berarti minus 110 minus ini 2x ya, per 18.000. Nah, ini dia pastilah kurang dari nol untuk x-nya itu lebih dari nol, atau lebih spesifik x dari nol sampai omega. Ya kan, kalau misal kita masukin bilangan positif di sini, dia pasti negatif kan, kurang dari nol.
Jadi terbukti. Jadi verified. Oke, itu yang B. Terus kita masuk yang C. Kita mau survival function untuk orang yang berusia 20. Berarti kita mau cari S20 X kali ya. Kita itu ya. Kita tulis S0X sama dengan GX. Untuk mentranslatekan tadi tadi kita pakai GX. Berarti S oh ya, S0T gitu ya, sama dengan GT. Kita ubah jadi T aja lah. Terus kita pengennya S20T gitu ya. S20T itu sama dengan S020 plus T dibagi S020. Ya udah sama dengan G20 plus T per G20. Jadi S20T itu sama dengan masukinlah G20 plus T. Rumusnya kita pakai yang ini aja deh nggak apa-apa. Yang itu aja 18.000 itu. Jadi dia 18.000 minus 100 ya 110 20 plus T gini minus 20 plus T kuadrat per 18.000 dibagi S020 atau dikali S020 tapi dibalik gitu ya. Dikali 18.000 kali per 18.000 minus 110 kali 20 minus 20 kuadrat. Nah, ini bisa kecoret ya. Dan yang ini hasilnya adalah 15.400. Jadi kita bisa tulis di sini 18.000, yang ini minus keluarin aja kurungnya jadi 2.200 minus 110 T minus 400 minus 40 T minus T kuadrat. Ini kan dikuadratin terus jadi negatif semua gitu ya, kurungnya dibuka. Per 15.400. Nah, sederhanakan. Yang konstanta 18.000 kurangi 2.200 kurangi 400. Dia 15.400 juga. Terus yang T itu ada minus 110 minus 40 jadi minus 150 T minus T kuadrat per 15.400. Ini untuk yang C. Terus yang D, tentukan peluang life age 20 will die between age 30 dan 40. Jadi 20 hidup dulu ke 30, terus 30 meninggal di antara 30 dan 40. Berarti kita bisa tuliskan dia adalah 10 10 Ki piro tadi 20. Nah, karena kita udah punya basis yang ini, berarti kita pakai S20 aja coba. Berarti S20 10 ya dikurangi S20 20. Nah, masukin aja 15.400 minus 150 kali 10 minus 10 kuadrat per 15.400 kurangi 15.400 kurangi 150 kali 20 kurangi 20 kuadrat per 15.400. Nah, ini hasilnya adalah 0,11688 31169.
Nah, itu. Satu lagi, kita akan mencari force of mortality at age 60. Berarti kita mau mencari mu 50. Nah, karena kita udah terlanjur kita dari tadi yang ngitung fungsi survival untuk usia 20, kita juga ini kita bisa ubah jadi basis 20, jadi mu 20 plus 30 gitu. Nah, pertama-tama kita mencari fungsi survivalnya ya. Kok survival. Force mortality-nya untuk yang general dulu, yang 20 plus T gitu ya. Sama dengan, ini kan kita tahu ya, jadi F 20 T per S 20 T. Atau bisa kita pakai S 20 T aja, jadi D per DT kali ln S 20 T. Nah, udah kita pakai itu aja. Biar kita nggak usah nyari F20 ini. Nah, tadi S20T-nya udah tahu ini ya, 15 watt ribu watt res, berarti eh, turunannya adalah, lennya adalah len pembilang dikurangi len penyebut gitu ya. Jadi len 15.400 kurangi 150 T dikurangi T kuadrat dikurangi len penyebutnya, len 15.400. Begitu. Nah, terus turunan ini terhadap T gitu. Turunan yang ini kan dia nggak mengandung T, berarti turunannya terhadap T udah hilang aja gitu ya. Nah, turunan len ini berarti kan seper yang dalamnya ini ya. Tulis aja minus seper dalamnya aja 15.400 minus 150 T minus T kuadrat dikali turunan dari yang dalamnya ini. Kita langsung tulis di sini aja. Turunan yang dalamnya ini adalah minus 150 minus 2T. Nah, atau minusnya ketemu minus bisa hilang juga, jadi 15.400 minus 150 T plus minus T kuadrat. Ini jadi 150 plus 2T. Nah, terus udah ketemu fungsinya yang kayak gini. Jadi, mu 20 plus 30, berarti ini T-nya adalah 30 ya. Kita tinggal ubah ini T jadi 30. Jadi 150 plus 2 kali 30 per 15.400 minus 150 kali 30 minus 30 kuadrat. Nah, ini hasilnya adalah 0,021. Seperti itu untuk nomor satu. Satu beranak ya, A, B, C, D, E. Next, kita akan lanjut untuk soal nomor 2. Ada 3 doang soalnya ini. Oke, untuk soal yang nomor 2 adalah soalnya seperti ini guys. Dua. Gila. Nah, diberikan model survival Mayhem itu kayak ini mu X sama dengan A plus BC pangkat X. Terus kita suruh menunjukkan bahwa TPX-nya bentuknya kayak gini. Ini nggak tahu ini salah yang ngetik soal atau salah dari sananya ya. Tapi ini bukan kayak gini ya. Tapi S pangkat T, G pangkat C pangkat X, terus kali C pangkat T minus 1. Nah, ini C pangkat T minus satunya tuh masih di pangkatnya G. Sebenarnya kita
Harusnya udah hafal ya ini TPX-nya ini adalah sama dengan min eh XP. Nah, nanti aja lah, kita lihat aja lah. Kita coba hitung dulu aja ya. Kita mau cari TPX-nya. Nah, TPX adalah apa guys? XP minus integral nol sampai T mu R, salah, mu X plus R dr. Gitu kan? Nah, tadi kita banyu banyu baru baru punya mu X. Nah, dari sini kita punya mu X plus R-nya itu sama dengan A plus B C pangkat X plus R gini kan. Sama dengan A plus B C pangkat X C pangkat R. Nah, kita masukin di sini lah. XP ini sama dengan XP minus integral nol sampai T A plus B C pangkat X C pangkat R dr. Gitu kan? Nah, terus yang A nih, yang A integral A terhadap R berarti tinggal AR aja gitu ya. Berarti A, R-nya tapi kita masukin dari nol sampai T, terus minus yang belakang ini yang mengandung R cuma ini. Berarti BC pangkat X kita bisa keluarkan, terus masih ada integralnya aja. Nol sampai T, C pangkat R, dr. Nah, terus dari sini, ini masukin aja ya. Berarti T kurangi nol kan T, berarti minus AT minus BC pangkat X. Terus di sini adalah turunan apa integralnya ini adalah C pangkat R per ln C. R-nya dari nol sampai T. Sama dengan XP minus AT minus BC pangkat X. Ln C-nya aku taruh di bawah sini aja ya. Ln C. Terus C pangkat R dimasukkan T dan nol berarti C pangkat T minus C pangkat nol. Berarti C pangkat T minus satu. C pangkat T minus satu. Jadi sama dengan, oh ya kita tadi ada notasi lain S sama G ya. S sama dengan E pangkat min A. Berarti ini tulis E pangkat minus A T gini ya. Biar ketemu ini. Terus apa lagi? G itu E pangkat min B per log C. Berarti E pangkat minus B per ln C. Tapi dia pangkatnya C pangkat X. C pangkat T minus satu. Gitu ya. Nah, kalau misalnya pangkat min A-nya S dan ini ganti G, berarti dia adalah S pangkat T, terus G pangkat, ini bukan 9 ya, tapi aku nggak ngerti aku cara nulis 9 dan G biar beda nggak tahu. Nggak. Tapi di sini nggak ada 9, jadi ini G lah, G. G pangkat C pangkat X, C pangkat T minus satu. Nah, terbukti, show. Show what? Proven. Nah, sudah itu yang A. Kita mencari TPX ya. Sekarang kita yang B nih. Ini gila nih. Aku aja nggak selesai ini kemarin. 10, anggap kita udah punya nilai 10 per 50, 10 per 60, dan 10 per 70. Show that, show that kayak gini. Show that C sama dengan ini. Aku mungkin tak bawa-bawa aja ini. Nah, pertama kita adalah perlu mendefinisikan 10 per 70. Kan tadi given 10 per 70, 60, dan 50 ya. 10 per 70 itu apa?
Tinggal masukin aja di sini ya. S pangkat 70, G pangkat piro? C, G pangkat C pangkat 70. Sorry, ini T, ding. T-nya kan yang di kiri ya. S pangkat 10, G pangkat C pangkat 10, C pangkat 10 minus 1. Terus 10P60 juga. Sama dengan S pangkat 10, G C pangkat 60, C pangkat 10 minus 1. Terus 10P50 juga S pangkat 10, G C pangkat 50, C pangkat 10 minus 1. Nah, terus kita lihat di sini nih. Sini cuy. Di sini tertulis log 10P70 minus log 10P60 per ini. Ya, kita coba yang atas dulu ya. Coba log 10P70. Kita satu-satu aja lah. Log 10P70 itu sama dengan ini ya. Log semuanya ini. Berarti log yang ini ditambah log ini. 10 bisa turun 10 log S gitu ya. 10 log S tambah C pangkat 70, C pangkat 10 minus 1 log G. Terus log 10 begitu juga dengan 10P60 sama dengan 10 log S plus C pangkat 60, C pangkat 10 minus 1 log G. Begitu juga dengan yang ini 10P50 ya. Nah, udah. Terus kita bentuknya samain kayak gini lah. Log 10P70 minus log 10P60 itu sama dengan apa? Berarti yang ini dikurang ini ya. Jadi 10 log S-nya hilang. Tinggal ini. Berarti yang ini kan sama ya, C pangkat 10 minus 1 sama log G ini. Berarti kita bisa tuliskan kayak gini. C pangkat 70 minus C pangkat 60. C pangkat 10 minus 1 log G. Begitu juga yang ini log 10P60 kurangi log 10P50 itu sama dengan C pangkat 60 minus C pangkat 50 kali C pangkat 10 minus 1 kali log G. Anggap ini kepanjangan ya, aku tulis dia sebagai eh, A gitu. Terus yang ini sebagai B gini ya. Terus kita punya di sini A per B ya. A per B sama dengan yang ini dibagi yang ini. Berarti log G ini saling mencoret, tinggal C pangkat 70 minus C pangkat 60 per C pangkat 60 minus C pangkat 50 gitu. Nah, ini bisa kita faktorkan. Dia kalau misal C 70 dibagi C 60 adalah C pangkat 10. Yang kanan itu 1 gini ya. Terus yang bawah itu bisa C pangkat 50 dikali C pangkat 10 minus 1. Ini juga masih bisa kita coret ya. Sama dengan C pangkat 60 per C pangkat 50 sama dengan C pangkat 10. Nah, jadi A per B sama dengan C pangkat 10. Maka kita punya C sama dengan A per B
pangkat 1/10 sama dengan, tulis lagi lah. A-nya tadi apa? Log 10p70 minus log 10p60 per log 10p60 minus log 10p50. Ini kan upper B dipangkatin 1/10 itu 0,1. Terbukti. Wow, gila. Udah ya, ini terbukti. Nah, setelah itu kita lanjut ke soal terakhir, yaitu ini. Gampang sih soal terakhir ini. Dia suruh nyari aja, bukan suruh buktiin. Ini dan satu lagi, ini ada 5 anak, tapi gampang. Nah, udah ini. Nah, ini yang A. S0X gampang banget ya. Sama dengan 1 minus F0X. Ya udah, berarti yang ini aja. 1/1 plus X. Terus yang B. F0X. Itu turunan dari F besar ini ya. Berarti D per DX F0X. Sama dengan D per DX 1 minus 1/1 plus X. Sama dengan D per DX 1 minus, yang ini biar gampang, 1 plus X pangkat minus 1. Nah, turunan dari 1 habis, turunan dari minus ini adalah min 1 turun ke sini, berarti jadi kali 1. Terus 1 plus X pangkat min 1 minus 1. Berarti 1 plus X pangkat minus 2. Sama dengan 1/1 plus X kuadrat. Gitu. Nah, next kita cari, ini basisnya sekarang X, S, X, T. Nah, kita tahu bahwa S, X, T sama dengan S0 X plus T dibagi S0 X. Nah, masukin aja. S0 X plus T itu berarti gini aja ya. 1/1 plus X plus T gini. Dikali, dibalik ya. 1 plus X, 1 plus X per 1. Sama dengan 1 plus X per 1 plus X plus T. Nah, aku kira ini udah sederhana ya. Nah, itu udah yang D. Sekarang kita yang D. Kita mencari P20. P20 itu sama dengan S21 gini ya. Tinggal masukin X-nya 20, T-nya 1. Jadi 1 plus 20 per 1 plus 20 plus 1. Sama dengan 21 per 22. Satu lagi. Kita mau mencari 10, 5, Q30. 10 divided 5 Q30. Sama dengan apa ini? Kita pakai yang survival aja ya. Berarti 30p10 dikurangi P30 15. Nah, sama dengan kalau misal kita pakai S itu S30 10 kurangi S30 15. Tinggal masukin aja. Ini SXT-nya udah ini. Berarti 1 plus 30 per 1 plus 30 plus 10 min
1 plus 30 per 1 plus 30 plus 15 sama dengan 31 per 41 kurangi 31 per 46 sama dengan hasilnya 0,081845 Oke, itu hasilnya. Oke guys, terima kasih yang udah menonton. Itu selalu tesnya udah habis. Nah, jangan lupa yang udah nonton isi presensi ya untuk linknya masih sama. Aku nanti cantumin juga di deskripsi atau di kolom komentar. Ya, aku minta maaf kalau misal selama 3 tutor ini kurang maksimal atau masih agak kurang dalam menjelaskan apapun itu. Ya, semoga nanti UTS-nya dilancarkan, semoga dimudahkan dalam mengerjakan soal dan juga nanti nilainya bisa sesuai apa yang diinginkan. Amin. Oke, mungkin cukup sekian untuk tutor 3 pada pada kesempatan kali ini. Makasih.